Dua pemain depan ini, Strike dan Ragnar, melakukan pressing. Ini menyulitkan pemain belakang dari Filipina. Di sisi lain, Ingreso, Baldismo ditempel oleh Marcelino, Nathan Choaon, termasuk Bailey, IMF mereka ditempel oleh Tom Haye. Sehingga ketika situasi build up dilakukan oleh pemain Filipina, sulit mereka untuk menciptakan link up ke sektor tengah dari Filipina, termasuk Asnawi pun tentu akan melakukan pressing Verdong Rublico. Nah, ini kan akhirnya memunculkan 1 lawan 1. Kita tahu secara individu Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Filipina dengan skor akhir 2-0 dan memastikan lolos ke round ketiga babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Dua gol Indonesia masing-masing dicetak oleh Tom Haye di menit 32, asis dari Nathan Choaon, dan gol kedua lewat Rizky Ridho di menit 56, asis dari Nathan Choaon. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Selain lolos ke round ketiga babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, Indonesia memastikan dirinya langsung lolos ke Piala Asia tahun 2027 tanpa kualifikasi back to back yang diberikan oleh Coach Sintayong. Nah, kita bahas dulu apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong kala Indonesia berhasil menumbangkan Filipina. Ada dua pendekatan besar yang dilakukan oleh Coach Sintayong di babak pertama dan di babak kedua. Babak pertama kita mengetahui di atas kertas Coach Sintayong bersama Timnas Indonesia gunakan pola 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1. Di belakang ada Hernando Ari, kemudian 3 pemain di tengah ada Rizky Ridho, Jay Edges, kemudian Justin Hubner. Kemudian double pivot ada Tom Haye, lalu didampingi oleh Nathan Choaon. Nah, wingback kiri Verdong, wingback kanan Asnawi, kemudian di depan ada Ragnar Oratmangun, Strike, serta Marcelino Ferdinand. Apa yang berbeda di pertandingan ini yaitu peran yang dimainkan oleh Marcelino Ferdinand. Pada fase attacking, Marcelino Ferdinand akan mendampingi dua pemain lainnya di depan bagi Timnas Indonesia seperti biasa template yang dimainkan oleh Coach Sintayong. Artinya ada 3 pemain di depan. Namun pada fase defensif atau ketika tidak menguasai bola, Marcelino Ferdinand itu drop ke posisi tengah bersama dengan Tom Haye ataupun Nathan Choaon. Jadi ada 3 pemain di tengah Timnas Indonesia. Secara superiority, tujuan dari Coach Sintayong tentu untuk menyeimbangkan ataupun menyamakan posisi 3 pemain tengah Indonesia dengan 3 pemain dari Filipina. Siapa saja 3 pemain Filipina di sektor tengah? Nomor 6 ada Ingreso, kemudian nomor 8 ada Baldismo, kemudian ada nomor 20 yaitu Bailey. 3 versus 3. Nah, dengan situasi tersebut bisa kita perhatikan teman-teman, 5-3-2 shape defensif atau tanpa bola yang dimiliki oleh Timnas Indonesia di babak pertama menyulitkan pemain-pemain dari Filipina untuk mendistribusikan bola ataupun menciptakan link up play, sambung antara penjaga gawang, lini belakang, lini tengah, sampai dengan lini depan. Didukung 2 pemain depan Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun serta Rafael Strike berhasil juga melakukan intensitas penekanan yang cukup prima. Akhirnya pemain-pemain dari Filipina melakukan long pass, ataupun ketika mencoba memberikan bola ke sektor tengah lewat double pivot, mereka langsung di-trap, langsung diperangkap oleh 3 pemain Timnas Indonesia yang ada di sektor tengah, Marcelino, Tom Haye, dan Nathan Choaon. Cara itu berhasil untuk bisa mengeliminasi tekanan ataupun permainan konstruktif yang dilakukan oleh Filipina. Nah, di saat itu tentu Timnas Indonesia pun perlu menggencarkan serangan. Nah, pada fase attacking, Marcelino ketika tanpa menguasai bola kan berada di sektor tengah. Pelan-pelan ia pun bergerak masuk ke depan. Nah, sembari untuk menjaga irama tetap
banyak orang di sektor tengah, Ragnar Ortmangun kadang membantu Nathan ataupun Tom Haye, atau strike teman-teman sesekali, atau juga Marcelino Ferdinand. Nggak secara statis, Marcelino pun berada di sektor depan. Mereka saling bergantian untuk membantu Nathan Choaon dan Tom Haye. Nah, memang kita harus angkat topi teman-teman dari sifat permainan yang dilakukan oleh Tom Haye. Tom Haye memberikan warna yang sangat amat berbeda, khususnya dari cara ia mendistribusikan bola, bagaimana quality passnya. Ini dia teman-teman, dari seluruh pemain tanpa mengurangi rasa hormat, semua pemain memberikan kontribusi di atas lapangan teman-teman. Tom Haye kualitas passingnya itu sangat berbeda. Tentu itu memberikan warna yang sudah kita saksikan dari sifat misalnya switch play yang dilakukan oleh Tom Haye. Dari sektor tengah dia pindahkan ke sektor kanan, ataupun dari sektor tengah dia pindahkan ke sektor kiri, bukan hanya lewat umpan 1-2 sentuhan yang mendatar, tapi lewat diagonal pass. Dan itu bisa mencoba merenggangkan shape yang dibentuk oleh Filipina. Ketika tanpa bola, Filipina pendekatannya sama seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya kala menghadapi Vietnam. Tanpa bola mereka menerapkan low block defense teman-teman, dengan shape 4-1-4-1. Nah, nomor 6 dari Vietnam, Ingreso, sebagai holding ataupun defensive midfielder, sering ataupun acap kali dicecar di koridor half space lewat pergerakan timnas Indonesia. Jadi perlu intelijensi yang sangat amat besar dari Ingreso. Ia harus bergerak ke half space kiri, ia harus bergerak di half space kanan. Tapi sayangnya create chance ataupun ketika sudah masuk timnas Indonesia, pemain-pemainnya di koridor half space tidak begitu banyak tusukan-tusukan ataupun kombinasi yang cukup prima. Akhirnya bermain lagi dari sisi kelebaran, baik itu wingback kiri ada Verdong, wingback kanan ada Asnawi. Tujuannya cukup sangat jelas teman-teman. Kenapa itu dilakukan oleh Coach Sintayong? Untuk bisa merenggangkan shape defensif yang dibangun oleh Filipina yang sangat amat rapat padu padat. Nah, di sisi lain dari permainan Filipina pun counter attack-nya nggak begitu membahayakan timnas Indonesia. Di belakang ya ada Jai Ejes, Hapner, Rizdo, khususnya Jai teman-teman, memberikan rasa nyaman. Di sisi lain Hernando beberapa kali tetap melakukan hal-hal yang harus tentu di pertandingan-pertandingan yang akan datang bisa ia perbaikan. Contohnya dari sisi kontrol bola ia lepas pada saat rekannya melakukan back pass. Kemudian keputusannya untuk keluar dari gawang teman-teman, banyak miss yang ya tentu ini tidak boleh terjadi kala Indonesia berada di round 3 nantinya. Nah, di babak kedua pendekatan berubah dilakukan oleh Coach Sintayong. Apa itu Bang Tom? Nah, di babak pertama Coach Sintayong gunakan shape defensif 5-3-2 dengan berupaya untuk bisa mengisolasi ataupun menjebak sektor tengah dari Filipina. Nah, di babak kedua pendekatan dari 5-3-2 menjadi 5-4-1. Oke teman-teman, nah 5-4-1 ini pun strike ataupun Ragnar Ortmangun kadang melakukan rotasi. Nah, jadi jelas itu teman-temannya, di babak pertama 5-3-2 struktur defensifnya, di babak kedua 5-4-1. Nah, Ragnar strike saling berotasi tapi tidak begitu menonjol juga ya, karena sudah mengalami penurunan. Aku rasa Ragnar apalagi strike teman-teman sepanjang pertandingan atau menit yang diberi pada dirinya tidak begitu menonjol. Ragnar Ortmangun dengan intelijensi pergerakannya, mobilitas yang sangat tinggi, aku rasa sangat amat membantu dari sisi attacking timnas Indonesia. Nah, dengan bermain seperti itu 5-4-1 yang diterapkan oleh Coach Sintayong akhirnya memancing pemain Filipina untuk keluar. Nah, ketika pemain Filipina mengambil inisiatif, tentu secara struktural compact defense, organisasi pertahanan tidak akan serapat di babak pertama. Nah, di situ banyak celah-celah yang bisa diokupansi oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Ini apa ya, khas dari Coach Sintayong sih, ketika ia rasa belum bisa menciptakan gol, ia amankan dulu, seperti pendekatan babak pertama. Ketika ia sudah ciptakan gol, ia lakukan perubahan di babak kedua untuk bisa lebih lepas, lebih melakukan attacking teman-teman. Ya, itu sifat yang sering kita temukan dari apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Oke, kita lihat dulu menggunakan grafis taktikal. Di atas kertas Indonesia gunakan pola 1-3-4-3 atau 1-3-4-2-1. Di belakang Hernando Ari, 3 back Hapner, Jai Ejes, Rizky Ridho, double pivot Nathan Choaon, Tom Haye, wingback kanan ada Asnawi. Verdong melakukan debutnya sangat
Prima dari sisi attacking, kemudian di sisi depan ada Ragnar, Strike, Marcelino. Tadi sudah kita sebut ketika tanpa bola Marcelino Ferdinand akan turun ke bawah. Seperti ini skemanya teman-teman. 3-5-2. Nah, ketika membentuk struktur defensif menjadi 5-3-2 Verdong Asnawi. Strukturalnya sangat amat jelas. Nah, struktural 5-3-2 ini sangat amat jelas pada saat Filipina melakukan build up dari bawah. Kan mereka sering melakukan hal demikian, spread out. Nah, dua pemain depan ini, Strike dan Ragnar, melakukan pressing. Ini menyulitkan pemain belakang dari Filipina. Di sisi lain, Ingreso, Baldismo ditempel oleh Marcelino, Nathan Chaon, termasuk Bailey, IMF mereka, ditempel oleh Tom Haye. Sehingga ketika situasi build up dilakukan oleh pemain Filipina, sulit mereka untuk menciptakan link up ke sektor tengah dari Filipina, termasuk Asnawi pun tentu akan melakukan pressing Verdong Rublico. Nah, ini kan akhirnya memunculkan 1 lawan 1. Kita tahu secara individu pemain-pemain Indonesia lebih superior ketimbang Filipina, dan ketika individu satu ketemu dengan individu lainnya teman-teman, maka pemain Filipina tak bisa keluar ataupun tak bisa lepas dari tekanan yang terus dilakukan oleh pemain timnas Indonesia. Akhirnya bola pun kembali ke pemain timnas Indonesia. Di sektor permainan timnas Indonesia pun akhirnya leluasa untuk menguasai bola. Nah, repetisi build up seperti ini akhirnya terus dilakukan, dan itu sukses untuk bisa membuat pemain Filipina tidak berkembang di babak pertama. Itu nyata. Lalu pada fase attacking di babak pertama, timnas Indonesia pun teman-teman secara substansi tetap akan menggunakan 3 pemain di depan. Marcelino akan bergerak. Oke, Ragnar Oratmangun, Nathan Chaon, Tom Haye sebagai holding. Nah, Marcelino ini pun nggak statis, termasuk Ragnar Oratmangun, Strike pun nggak statis. Mereka membantu pergerakan Nathan ataupun Tom Haye ke sektor tengah. Contoh, Ragnar sering ia bergerak untuk membantu menciptakan superiority number teman-teman. Ketika tanpa bola, Filipina gunakan shape 4-1-4-1 seperti ini tadi, seperti ini tadi, seperti ini tadi. Rublico, ya, Ragnar. Nah, seperti ini. Jelas? Ya. Nah, Ingreso yang posisinya sebagai holding di koridor half space ini coba beberapa kali pemain timnas Indonesia masuk, misalnya lewat Marcelino ataupun Ragnar Oratmangun ataupun Verdong atau Nathan Chaon yang bergerak seperti ini teman-teman. Nah, oke, terbentuk dengan jelas, tapi sayangnya karena compact defense yang dibentuk oleh pemain Filipina, sulit untuk pemain timnas Indonesia bermain ketika sudah berada bola itu di sektor Nathan ataupun Marcelino Ferdinand. Nah, di babak kedua pendekatan tadi sudah kita sebut lebih attacking coba dilakukan dengan Marcelino atau khususnya Marcelino lah ya, untuk tidak terlalu banyak lagi masuk ke tengah teman-teman, lebih offense dengan ketika fase defensif gunakan pola 5-4-1. Nah, tujuannya jelas bagaimana untuk bisa menciptakan banyak orang di sektor depan, menciptakan attacking yang sangat kuat, dan ya beberapa kali kesempatan dilakukan oleh timnas Indonesia lewat open play khususnya tidak begitu berbahaya. Dan kalau kita lihat gol-gol yang diciptakan oleh Indonesia, gol pertama itu kan dari trap 5-3-2 yang berhasil, kesalahan dilakukan oleh pemain Filipina berhasil dikonversi dengan prima. Kemudian gol kedua bukan dari situasi open play, dari situasi corner kick, dari situasi free kick yang bisa dimanfaatkan oleh Rizky Ridho. Nah, dari pertandingan ini approach yang dilakukan oleh Coach Sintayong ya bisa aku katakan berhasil. Pembacaannya situasi di atas lapangan bagaimana untuk tidak bisa mengembangkan permainan Filipina di babak pertama, kemudian bisa menciptakan gol. Ketika sudah bisa menciptakan gol, mencoba meningkatkan agresivitas. Meskipun ketika meningkatkan agresivitas dengan shape ataupun pola 3-4-3 pakemnya teman-teman enggak lagi strukturalnya 5-3-2, ketika bertahan memunculkan ruang-ruang. Tapi itulah dia, seorang pelatih harus mengambil sebuah resiko. Dan jika teman-teman bertanya siapa yang terbaik di pertandingan ini, bagi aku Tom Haye.
karena ia menjadi nyawa terhadap permainan timnas Indonesia. Oke, good luck untuk timnas Indonesia, good luck untuk Sintayong, good luck untuk seluruh pemain-pemain yang telah berjuang di atas lapangan. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Oh ya, Verdong naik turun agresif. Mungkin next video kita akan membahas debut Verdong. Tulis di kolom komentar. Bye.